Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, baik itu berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di stasiun kesayangan kita, Ruas TV. Mudah-mudahanlah kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya anak adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak semua orang yang menikah itu diberikan nikmat berupa anak. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa anak, maka marilah kita mensyukuri nikmat tersebut. Sebab nikmat berupa anak adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Dan di saat kita mensyukuri nikmat berupa anak ini, baik dengan jalan kita membimbing, membina, mengarahkan dia, mendidik dia, bahkan sampai kepada kita mencukupkan sandang, pangan, papan, dan seluruh kebutuhannya, maka insya Allah nikmat berupa anak ini Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in sakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, saya akan tambah nikmat tersebut. Maka di saat orang tua diberikan nikmat berupa anak dan mampu dia untuk mensyukuri nikmat berupa anak ini dengan jalan membimbing, membina, mengarahkan dia agar supaya mereka ini dapat menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya lewat jalur anak-anak kita tersebut. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, salah satu di antara keutamaan anak adalah merupakan investasi untuk kedua orang tuanya. Orang tua akan mendapatkan begitu banyak keutamaan, begitu banyak kebaikan, baik itu di dunia, di alam kubur, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Di dunia jamaah sekalian, anak-anak yang mampu untuk kita arahkan dengan baik, agar supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, itu akan mengangkat derajat keluarga. Betapa banyak orang tua yang dianggap biasa-biasa saja dalam kehidupan masyarakat, namun terangkat derajatnya disebabkan karena kesuksesan dari anak-anaknya tersebut. Anak-anak juga jamaah sekalian, mereka akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Di mana-mana kala anak itu mampu untuk berprestasi saja di sekolah, dimisalkan begitu, maka yang bahagia adalah orang tua. Apatah lagi kalau anak-anak ini mampu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, rajin dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak ini mampu untuk berakhlak yang mulia, menampilkan yang terbaik jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka tentunya yang akan mendapatkan kemanfaatannya, yang akan mendapatkan kebaikannya, bahkan kebahagiaannya, itu adalah orang tua. Demikian pula jamaah sekalian yang sama berbahagia, jikalau anak-anak ini kita bimbing, bina, arahkan dia dengan sebaik-baiknya, maka mereka ini juga akan menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Itu saat kita masih hidup. Apatah lagi pada saat kita meninggal dunia. Anak-anak ini juga akan menjadi investasi berharga, investasi pahala untuk kedua orang tuanya. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyah au ilman yuntafa'u bih au waladun saleh yad'ulah." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka luar biasa jamaah sekalian yang sama berbahagia. Di saat kita memiliki anak, maka bimbinglah dia dengan baik. Binalah dia dengan baik. Jadikan patron ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman kita dalam membina anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka usaha orang tua untuk menjaga diri dan demikian pula keluarga, termasuk anak-anaknya di dunia ini, maka insya Allah nanti di akhirat akan selamat dari azab api neraka. Usaha yang sangat keras, usaha yang sangat kuat, tanggung jawab yang sangat tinggi yang diembankan kepada orang tua, yang mampu untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya inilah yang akan berbuah manis, berbuah keindahan jamaah sekalian. Bahkan disebutkan, mereka ini adalah merupakan investasi pahala untuk kedua orang tuanya. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Di saat kita masih hidup, masih bisa ibadah dapat pahala. Masih bisa melakukan amalan-amalan kebaikan dapat pahala. Tapi di saat kita sudah meninggal dunia, di saat kita sudah berkalang dengan tanah, tak satu pun ibadah yang mampu untuk kita laksanakan. Tak satu pun amalan yang mampu untuk kita lakukan. Terputus amal kita dengan dunia, kata Rasulullah. Terputus. Illa min salas. Kecuali 3 yang tidak akan putus. Walaupun jasad kita sudah berkalang dengan tanah. Walaupun nyawa kita sudah berpisah dengan jasad kita. Tidak akan putus. Akan terus mengalir pahalanya. Walaupun kita sudah tiada. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah sedekah jariyah. Harta yang kita infakkan di jalan Allah. Sepanjang ikhlas. Pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita ajari orang kebaikan. Dia mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan dapat pahala. Kita pun akan mendapatkan pahala. Demikian pula yang ketiga. Dan inilah merupakan kekhususan bagi orang tua yang memiliki anak. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak itu sholat dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Anak itu mengaji dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Bahkan setiap huruf yang dia baca, setiap huruf yang dia baca jamaah sekalian, itu akan berbalas 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif, lam, mim 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Setiap huruf diganjar 10 kebaikan. Anak itu puasa dapat pahala, orang tuanya juga akan dapat pahala. Maka akan terus mengalir pahala. Walaupun orang tuanya sudah tiada. Walaupun sudah berkalang dengan tanah. Walaupun tidak mampu lagi melakukan aktivitas ibadah. Karena sudah meninggal dunia. Maka yang akan melanjutkan pahalanya adalah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleha. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sama berbahagia. Marilah. Marilah kita bimbing, bina, arahkan anak kita dengan baik. Memang berat. Memang harus kita mengeluarkan waktu, tenaga, biaya, perhatian, fokus, dan lain sebagainya. Namun kemanfaatan daripada apa yang kita keluarkan tersebut, usaha yang kita lakukan itu, akan berbuah indah kepada kedua orang tuanya. Kalau inilah yang mampu untuk dilakukan oleh semua orang tua. Orang-orang tua jamaah sekalian mempunyai tanggung jawab amanah yang sangat besar ini. Mampu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka akan terjadilah regenerasi. Generasi-generasi kita akan menjadi generasi-generasi yang terbaik. Bahkan bangsa dan negara kita akan diurus dengan sebaik-baiknya oleh anak cucu kita. Disebabkan karena usaha yang kita lakukan yang terbaik kepada mereka. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Usaha agar supaya
Anak-anak ini dapat menjadi investasi untuk kedua orang tuanya. Memang tidak mudah. Harus ada hal yang penting untuk kita lakukan agar supaya mereka menjadi generasi-generasi terbaik. Di antaranya adalah, marilah kita terima anak kita itu apa adanya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terima mereka itu apa adanya. Bagaimanapun keadaannya, maka kita sebagai orang tua mampu menerima dengan sebaik-baiknya anak-anak kita. Maka ini adalah merupakan unsur yang terbaik juga dalam pembinaan anak-anak kita. Yang kedua adalah, mari kita didik anak-anak kita dengan keteladanan, dengan teladan yang baik. Mari kita didik mereka dengan perilaku-perilaku yang baik yang kita tampilkan di hadapan mereka. Kenapa jamaah sekalian penting yang namanya keteladanan dalam pembinaan anak-anak kita tersebut? Karena dalam hadis Rasulullah menyebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Fa abawahu yukawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang boleh jadi menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Artinya apa? Cetak biru anak tersebut tergantung daripada orang tuanya. Maka marilah kita menjadi teladan yang baik di hadapan mereka. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Anak waktu terlahir di atas permukaan bumi ini, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak mengerti apa-apa. Maka Allah memberikan 3 nikmat. Pendengaran, penglihatan dan hati. Oleh karenanya anak-anak kita itu mudah sekali belajar dari apa yang mereka dengarkan. Mudah sekali mencontoh dari apa yang dia lihat. Dan mudah sekali memilah dari apa yang dia rasakan. Maka bersyukurlah seorang anak manakala memiliki juga orang tua yang soleh dan soleha. Ayah yang soleh, ibu yang soleha, yang mampu untuk menampilkan yang terbaik di hadapan anak-anaknya. Maka anak-anak akan meniru orang tuanya. Kata-kata yang keluar dari lisan orang tua akan didengarkan oleh anak dan akan tersimpan di memorinya. Dan itu pula lah yang akan dia keluarkan lewat tuturan-tuturan kata. Tidak ada anak-anak jamaah sekalian yang langsung berbicara jahat, berbicara kotor dan lain sebagainya, kecuali pernah dia dengarkan dan tersimpan di memorinya. Dan itu pula lah yang akan dia keluarkan. Maka ucapkanlah kata-kata yang baik, qaulan karima di hadapan anak-anak kita. Maka itulah yang akan memenuhi memori anak, sehingga itu pula lah yang akan keluar dalam tutur kata yang baik. Demikian pula perilaku-perilaku yang baik. Manakala kita menampilkan perilaku yang terbaik di hadapannya, maka dia akan melihat itu semuanya dan akan merekam itu semuanya. Jejak-jejak kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu akan direkam oleh anak dan akan ditiru oleh anak-anak mereka itu. Akan ditiru oleh anak jamaah sekalian. Dan ini pula lah yang akan menjadi tingkah laku yang baik dari anak tersebut, menampilkan yang terbaik. Oleh karenanya jamaah sekalian, keteladanan ini adalah merupakan unsur yang cukup penting setelah kita menerima anak kita itu apa adanya. Jikalau kita ingin anak kita rajin sholat, maka yang paling pertama rajin sholat adalah orang tua. Jika kita ingin anak kita rajin membaca Al-Quran atau mengaji, maka yang paling pertama rajin adalah orang tuanya. Jika kita ingin anak kita agar supaya menjadi anak-anak yang bersih, menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya, maka yang paling pertama melakukan itu adalah orang tuanya. Sehingga keteladanan ini mempersyaratkan satunya kata dan perbuatan. Itulah kenapa sampai jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat mengecam orang-orang yang hanya bertutur kata tetapi tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat? Betapa besar murka Allah. Apa yang kamu katakan
lantas tidak kamu laksanakan. Maka keteladanan mempersyaratkan satunya kata dan perbuatan. Kenapa demikian? Karena anak-anak mudah sekali mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Dan hati-hatilah, setiap kata yang keluar akan ditangkap oleh anak dan akan disesuaikan dengan apa yang menjadi tingkah laku orang tua. Ini jemaah sekalian yang sama berbahagia. 1000 kata-kata tidak ada artinya dibandingkan dengan satu perbuatan yang bertentangan dengan kata-kata kita tersebut. Kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu lakukan? Betapa besar murka Allah, apa yang kamu katakan lantas tidak kamu laksanakan. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah setelah memberikan contoh teladan yang baik, mari kita biasakan mereka dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Ala bisa karena biasa. Anak-anak baru terlahir di atas permukaan bumi ini. Bukan hanya mereka membutuhkan contoh teladan, tetapi juga membutuhkan pembiasaan-pembiasaan. Maka pembiasaan yang baik, sewaktu dia masih kecil, maka ini pula lah yang akan menjadi kebiasaan sehari-harinya. Bahkan akan menjadi habit untuknya. Akan menjadi budaya baginya. Maka dia akan sulit untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Demikian pula pengajaran yang baik. Ajari anak kita. Ajari jamaah sekalian. Jangan hanya kita ingin menang sendiri. Jangan hanya kita ingin nikmat sendiri. Tetapi bagaimana apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, kita ajarkan kepadanya. Jangan hanya sekedar kita mengantarkan anak kita ke sekolah, kita biarkan gurunya saja mengajarnya, tetapi kita juga di rumah penting untuk mengajar dengan pengajaran-pengajaran yang baik, yang belum tentu diajarkan oleh gurunya yang ada di sekolah. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, menyangkut tentang pengajaran ini, dalam salah satu riwayat juga disebutkan, ajari anakmu solat di saat dia berusia 7 tahun. 10 tahun tidak solat, pukul dia. Dalam artian, kita sudah membiasakan dia melihat kita melaksanakan ibadah solat misalnya. Kemudian setelah itu kita biasakan juga dia ikut bersama dengan kita. Walaupun mungkin belum sampai pemikirannya menyangkut tentang apa yang dia laksanakan itu. Tetapi di saat dia usia 7 tahun, maka kita mengajari dia bagaimana cara mengambil air wudhu, bagaimana tata cara solat, dan lain sebagainya. Maka ini adalah merupakan pengajaran yang baik untuk anak-anak kita. Maka setelah itu jamaah sekalian, dengan pengajaran-pengajaran yang baik, ditambah dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, manakala dia pun lupa untuk mengerjakannya, dia pun lupa untuk melakukannya, maka kita sebagai orang tua disiplinkan anak kita dengan pembiasaan yang baik itu. Maka di saat usia 10 tahun dan dia tidak melaksanakan sholat, maka pukul dia. Ini jamaah sekalian, untuk mendisiplinkan anak kita. Karena anak-anak di usia 10 tahun itu masih mengikut kepada orang tuanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka kalau ini yang kita lakukan, kalau inilah yang kita berikan kepada anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, selain upaya yang kita lakukan yang demikian keras, yang demikian intens kepada anak-anak kita, maka yang perlu juga adalah mari banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang tua hanya mampu untuk mendidik, membimbing, membina, mengarahkan anak-anak kita, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Namun yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan anak-anak kita tersebut. Doa-doa inilah jamaah sekalian yang akan menghantarkan orang tua untuk bisa menerima anak itu apa adanya, dan sekaligus manakala ada hal-hal yang mungkin mengganjal, karena anak juga adalah merupakan ujian, hal-hal yang mungkin menyebabkan orang tua agak begitu berat dalam membimbing anak-anak, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta untuk diberikan jalan keluar, minta kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan anak kita. Allah tahu tentang urusan anak-anak kita. Maka kita mohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk melaksanakan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Inilah jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah,
rajin dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang terampil, yang nantinya ke depan bukan hanya membanggakan orang tua, bukan hanya mengangkat derajat daripada keluarga, tetapi anak-anak ini juga akan menghantarkan orang tuanya masuk ke dalam syurganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan-jalan agar supaya kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi generasi terbaik. Semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita, memberikan kita jalan-jalan kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.